kalau di sini itu kelasnya bukan jin korin lagi atau khodam lagi, itu kelasnya udah kelas iblis gitu. Mohon maaf ya, tapi datangnya sewaktu-waktu, kata beliau itu. Selamat malam para pencinta horor, tentunya masih di konten kita Gila Dikit. Dan sekarang gue sudah berada di Cirebon, di pabrik gula Gempol ya, tepatnya ada di Cirebon. Dan sekarang saya sudah bersama Bapak siapa? Haji Johan. Bapak Haji Johan. Haji Johan, siap. Bapak Haji Johan. Bapak Haji Johan ini penjaga sini, Pak? Bukan, kita dulu itu sebagai security. Oh, sekarang kita sebagai humas. Oh, di alih sebagai humas juga istilah kita yang ngurus di sini. Artinya apa ya? Ya juru kuncinya gitulah juru bahasanya kuncinya. ya. Iya. Baik. Yang dipercaya di sini gitu. Nah, ini kan pabrik gula paling lama ya Pak, kalau nggak salah di daerah Cirebon. Ya, khususnya Jawa Barat. Jawa Barat dari zaman Belanda. Iya. Ini pada tahun berapa Pak dibangunnya Pak? Itu sekitaran antara 1847. 1847. Menurut kesaksian masyarakat nih Pak, masyarakat dulu nih, tempat ini emang angker Pak? Ya mungkin. Kalau masyarakat yang menilai ya, artinya gitu. Kita di sini dulu waktu zamannya kita jaga di sini ya biasa aja gitu. Cuma sebagian kreator-kreator yang lain yang pernah datang ke sini ya menyatakan itulah ibaratnya. Ada kisah yang perlu disampaikan dan ada kisah yang sekiranya tidak bisa disampaikan kan gitu loh. Ini menarik banget nih teman-teman nih. Nah sebelum lanjut cerita kita sambil masuk ke dalam kali ya. Enggak, siap. Kita bisa ngelihat suasana di dalam itu seperti apa gitu. Ya. Ini berarti udah nggak diurus, jadi sampai bangunannya hampir kayak udah terbengkalai gini ya Pak? Iya, udah nggak ada yang urus sudah. Assalamualaikum. Awas kabel ya. Awas kabel guys. Mungkin dulu di sini masih ada mesin-mesinnya Pak? Ya, mesin generator. Mesin generator gitu ya Pak? Bukan. Ini ruangan ini namanya ruangan genset kalau sekarang. Oh, genset. Kalau dulu orang tua dulu itu bilangnya di sini itu kamar lampu. Kamar lampu zaman dulu. Nah, artinya kenapa trapo itu ada di depan situ? Jadi peralihan dari misalkan PLN mati lampu, baru nyalain generator genset untuk kehidupan pabrik ini nih. Oh. Udah gede mesinnya nih. Ada sekitar 5 atau 6 mesin. Mungkin kalau kita bisa bilang ini kayak gardunya gitu ya Pak? Kayak gardu PLN gitu iya, kayak semacam gardu PLN gitu. PLN gitu ya. Jadi sentralnya ini apa namanya, gedung sentralnya ini. Sentral buat ngidupin pabrik ini. Jadi kalau misalkan PLN mati lampu ya baru nyalain generator genset. Oke. Pak, ada nggak sih Pak kisah masyarakat yang Bapak pernah dengar tentang pabrik ini Pak? Kisah masyarakat? Iya. Ini di era dulu zaman pekerja atau zaman sekarang? Dari zaman pekerja dulu nggak apa-apa? Ya, dari pekerja dulu itu ya banyak lah istilahnya. Itu hal-hal yang istilahnya kecelakaan kerja atau gimana dulu zamannya Belanda atau gimana kan gitu loh. Mungkin kata orang tua dulu ya ada gitu. Ada? Iya gitu. Nah kalau zaman sekarang nih Pak? Ya zaman sekarang zaman yang sudah terbengkalai ya, artinya berhenti tahun 95, terus 2000 itu pelelangan, besi-besi tua diambilin semua, sebagian mesin dialihkan ke pabrik yang masih produktif kan gitu loh. Nah terus kesininya paling itulah, artinya mistisnya masyarakat yang pernah main ke sini atau gimana melihat sesuatu banyak itu, penampakan kan gitu. Salah satunya yang pernah Bapak dengar itu apa Pak? Ya banyak, seperti aja istilahnya sosok serigala tapi kepalanya manusia kan gitu. Oh gitu. Iya, masih banyak, masih ada sih. Masih ada gitu. Masih ada di sekitaran sini, masih ada. Cuma kalau dulu zamannya almarhum, kita menceritakan yang dulu ya. Boleh Pak. Artinya mohon maaf, ini almarhum Ki Joko Bodo itu kan pernah ke sini nih. Beliau pernah bilang begini,
kalau di sini itu kelasnya bukan jin korin lagi atau hodam lagi, itu kelasnya udah kelas iblis gitu. Mohon maaf loh, tapi datangnya sewaktu-waktu, kata beliau itu. Gitu. Nah ini dibagi 3 wilayah nih, Om. Kalau di sini dengan Mas siapa namanya? Rizky. Oh ya, Mas Rizky. Kalau pandangan kita di sini, kita dikasih tahu sama yang Baurekso di sini ya. Artinya ini 3 wilayah. 3 wilayah meliputi kalau ke sana bangunan, ke sana pos satpam nih, ke sana nih. Betul. Itu khusus keluarga noni Belanda. Noni Belanda. Dan dia muncul dari belakang pos satpam itu ada beringin, itu rumahnya dia di situ. Nanti dia main ke sini. Kemarin aja supir-supir truk yang ngirim barang ke sini tahu lihatnya. Melihat ya Pak, Iya, ditampakkan ya. nampak wujud. Nah, kita sendiri sama kita tuh ya paling hanya sekedar lewat gitu. Nggak mau nyamperin gitu. Tapi kalau sama pendatang, orang asing misalnya langsung lihat kebanyakan tuh. Anehnya begitu gitu. Ya, mungkin karena Bapak udah terbiasa Ya udah, atau artinya udah Oh, ada suara Pak. udah kenal lah gitu. Merinding saya. Enggak, suara sini sih biasa aja itu. Nah, kalau di sini kalau sekiranya semak belukarnya itu nggak tinggi-tinggi atau akses jalannya ini, kita nanti ke sana, main ke sana, apa namanya, ada sumur tua yang diameter lingkarannya itu 3 meter. Itu bikinan Belanda murni. Jadi dulu untuk ngisi memenuhi kebutuhan perumahan. Mata air ya Pak, sumber mata Iya, air. sumur tapi bentuknya sumur. Bulat. Itu kembar. Sumur penganten. Jadi kayak kakak adik kah? Yang satu ukuran lingkarannya itu 3 meter, yang satu 2 meter. Gitu. Sampai sekarang. Sumber mata airnya masih jernih. Bahkan kadarnya itu sama seperti aqua. Udah dites. Tapi masih ada Pak mata airnya? Masih ada, cuma akses jalannya susah. Agak sulit ya Pak. Agak sulit gitu. Nah, kalau Cerobong masih ruang lingkupnya itu istilahnya implasement pabrik ya, artinya Cerobong itu di sana tahunnya ada tahun 1907. 1907. Dulu masih ada. Cuma karena apa namanya? Mungkin kena angin, kena apa jadi jatuh sendiri atau tinggal angka satunya aja. Rusak gitu ya Pak. Itu 1907. Nah, itu dijaga sama sosok namanya Ki Jalu. Ki Jalu Pak. Iya, Ki Jalu, sosok naga. Itu sosoknya tuh katanya, saya lihat baca-baca artikel tuh di internet, katanya Cerobongan ini dihuni sama makhluk seperti ular besar gitu Pak. Iya, itu namanya Ki Jalu. Oh, Ki Jalu. Ya, jadi sebagian orang yang punya kelebihan indera keenam atau intuisi yang tinggi atau indigo gimana ya, itu melilit ke atas. Sosoknya tuh. Jadi ekornya di sini, tapi kepala sampai ke sana, sampai ke atas ini. Jadi ini di Cerobong itu dilingkarin sama dia, dipeluk lah ibaratnya kan gitu. Sebagian orang yang punya indigo, tapi kita pribadi sih biasa aja. Biasa aja karena udah terbiasa ya. Iya, asal namanya Ki Jalu. Ki Jalu. Nah, kalau sesepuh sini itu masuknya wilayah gunung yang tadi kita bilang bahwa ini 3 wilayah. Kalau ke utara ke sana itu istilahnya jalurnya keluarga Belanda. Kalau sini sumur ke sana itu selatan. Itu pengawalnya Ibu Ratu, Bunda Ratu. Bunda Ratu apa Pak? Ya selatan lah, yang Roro Kidul ya Pak? Ya nggak tahu, kita nggak ngerti masalah itu sih. Kita nggak ngerti, tapi di situ ada penjaganya. Nah, kalau itu gunung untuk wilayah Palimanan, Gunung Kapur yang di belakang Indosemen itu gunung. Jadi sebagian kadang ke sini, ya warga di sana turun ke sini, goibnya tuh main ke sini, kadang dari sini ke sana. Udah berbaur. Iya. Iya emang katanya mungkin kalau iblis kan emang suka sama segitiga gitu ya Pak? Ya. Segitiga mungkin bener yang Bapak ceritain tuh mungkin ada 3 tuh jadi kayak segitiga gitu ya Pak? Ya kurang paham juga. Katanya di sini ada makam Pak. Itu makam. Iya, kuburan. Kuburan makam. Jadi di sini mitosnya itu sesepuh masyarakat sampai dengan saat ini yang terkenal itu Nyi Brintik. Nyi Brintik itu sosok perempuan yang rambutnya ikal. Jadi kalau Bob Marley gitu Pak? Bukan keriting halus tuh. Kalau ada anak rambutnya ikal kayak Indomie tuh keriting separuh, ini keriting ikal. Keriting itu ya keriting. Sosok perempuan
sebenarnya Nyai Berintik itu yaitu noni Belanda itu sebenarnya. Karena orang dulu itu bilangnya Nyai Berintik. Ada perempuan, Nyai kan perempuan. Nyai perempuan. Nah, rambutnya ikal keriting, namanya Nyai Berintik itu. Itu. Berarti itu makam ya, Pak? Bukan? Iya, itu situ. Makamnya Nyai Berintik. Itu ada berapa, Pak? Ada satu, cuma satu aja. Iya. Mungkin kita sambil cerita lagi, kita boleh ke cerobongnya, Pak? Ayo, Mang, nggak cerobong, ayo. Guys. Jadi teman-teman, kita mau menuju ke penelusuran cerobongnya. Ditemani sama apa siapa tadi ya? Kalau ke sana apa, Pak? Assalamualaikum. Dulu ke sana itu jalan. Oh, jalan. Cuma karena ya inilah asetnya begini nih. Jadi nggak bisa ditembus. Mati. Nah, ini dulu ternak sapi di sini. Sapinya pada ini semua. Meninggal? Bukan, maksudnya pada ngamuk lah. Pada ngamuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tampak dari depan ini nih. Ini cerobongnya begini nih. Oh, kalau masuk ke sana ya, Pak? Iya, kita waktu itu ada konten kreatornya waktu Sarah Wijayanto itu kita yang babadin. Dibayar sama mereka, dibabad. Suruh bikin jalannya. Ke sini ya. Tapi kita bisa ke depan situ, Pak? Iya, masuk, ayo masuk. Ayo masuk. Tenang aja, masuk. Ayo masuk. Assalamualaikum. Ini kondisinya begini nih. Wah, tinggi juga ya, Pak? Ya ada sekitaran 80, 70. Ini dulunya bekas dipakai apa, Pak? Cerobong ini, Pak? Cerobong itu dari ketel uap. Aduh, apa namanya? Untuk pembakaran, Pak. Iya, pembakaran, asapnya keluar ke atas. Iya, biar gitu. Masyarakat nggak tercemar gitu. Iya, Pak, gitu. Iya, gitu. Pokoknya serba edit kalau yang namanya Belanda itu. Bikin sesuatu tuh. Ini tadi bawah tanah. Betul, Pak. Iya, yang buat Belanda, tapi iya, Belanda. Yang ngerjain kan orang kita. Iya, ya orang kita. Dibudakin, Pak. Oke, ini adalah tempat cerobong di pabrik gula Gempol. Wah, bisa ini sejarah, ini masih ada sejarahnya gitu, Pak ya, membuktikan bahwa memang tinggalan Belanda ini begini nih, peninggalan Belanda. Gitu. Terus ditempati oleh makhluk yang namanya Ki Jalu ya, Pak. Kalau Ki Jalu itu bawaan dulu. Oh, bawaan dulu. Jadi Belanda itu kesini itu bawa orang pintar. Orang pintar, orang lokal atau? Ya lokal, orang Jawa. Orang Jawa. Sini namanya Ki Waskito. Ki Waskito. Iya, Ki Waskito. Itu sosok paranormalnya itu. Ki Waskito. Jadi kalau dulu apa namanya, centengnya Belanda atau gimana, paranormalnya dukunnya Belanda begitu untuk mengamankan wilayah ini. Tuh. Oh, berarti beda sama Ki Jalu ya, Pak? Beda. Kalau Ki Jalu sosok makhluknya mungkin. Makhluknya. Jadi Jalu itu bahasa Sunda loh. Iya, Jalu itu laki-laki. Oh. Jadi sosok ya ular yang naga itu laki-laki. Naga itu laki-laki. Iya. Berarti ada perempuannya juga tuh, Pak, tapi bukan di sini mungkin ya? Ada sosok kunti yang kadang ke atas ini namanya, ya nggak tahu dia itu si Dewi atau Dewi Sri Kenanga lah. Di sini ada sosok perempuan Dewi Sri Kenanga, sosok kunti namanya Nyimas Melati. Terus ada lagi Nyai Dewi yang anak buahnya Ibu Ratu. Pakai ini sosok naga hijau. Ratu. Pada sininya yaitu apa namanya ya, makanya kita sendiri mohon maaf nih Mas Rizky ya, Pak. Kebanyakan paranormal, banyak ini yang selalu mengagungkan Bunda Ratu ini dan itu. Saya kadang pengen tanya kayak pernah ketemu belum? Betul. Oh gitu loh. Dari sekian banyak paranormal tuh pernah ketemu belum? Oh, pertanyaan saya cuma satu. Orang di sini juga ada Bunda Ratu. Saya berani nggak selamat lah kalau ngomong ini. Saya pernah ngelihat langsung.
Bunda Ratunya tuh yang disebut sama paranormal tuh Bunda Ratu Pantai Selatan. Iya itu yang diagungkan kan banyak, terus siapa lagi kayak yang di foto-foto itu ada Sampai yang... dibuat film. Nah iya itu gimana itulah itu kan. Nah makanya saya tanya, maksudnya tuh mohon maaf, artinya pernah ngelihat belum, pernah ketemu belum kan ya. Karena di sini sosoknya sama, di daerah mana sosoknya sama kan gitu. Betul. Nah, sedangkan beliau sendiri kan jumenengnya kan tinggalnya kan di laut kan gitu loh. Iya. Tapi di sini ada. Singgahnya di sini Iya. juga ada Pak. Di pabrik gula Karangsuwung juga ada. Tapi Bapak pernah melihat sosoknya? Insya Allah. Pernah ya Pak? Insya Allah. Seperti yang digambar itu. Memakai hijau. Gitu. Iya. Pokoknya persis gitulah. Sanggul melati, hijau, macam lah. Dan itu jalan itu benar-benar jalan itu. Bukan malam. Oh bukan malam? Bukan malam, itu antara jam 10 pagi. Waduh. Jam 10 pagi. Ngunjungin ke sini tuh datang. Bapak melihat dari tempat jaga? Bukan, gitu? kita habis beli rokok di belakang, nanti saya tunjukin tempatnya nih. Nah itu, makanya saya ngomong sumur itu jalur selatan itu ya sering dikunjungi di situ. Mungkin Belanda itu ada kontrak apa dengan beliau atau minta sumber air supaya hidup pabrik kan gimana, kita nggak ngerti. Tapi jelas ada perjanjian tertentu dengan Belanda itu. Ya lewat paranormal itu, maksudnya dukunnya tuh. Iya, nah perantaranya itu yang orang pintarnya kiwas gitu. Gitu. Nah di sini. Ada cerita masyarakat lagi nggak sih Pak? Apa tentang tuh? Apa pabrik gempol ini yang Bapak ketahui? Ya itu cerita masyarakat tuh ya itu hal-hal yang seperti sini angker kan ada di Trans 7 atau Trans TV yang kemarin yang kisah nyata itu kan ada. Nah di sini ada masyarakat yang masuk ke sini hilang kan sampai sekarang. Oh hilang? Ya usia segini lah kalau sekarangnya hari kita masih bujangan. Oh hilang di sini Pak? Iya, jadi coba buka aja kisah nyata pabrik gula gempol, ada kisahnya. Tapi disamarkan. Mohon maaf, jangan ini ya artinya. Seperti saya Pak. Ini iya masih bujangan, masih bujang, masih berjaka. Tapi ini menarik nih Pak. Ada beberapa bekas ini Pak, sesajen itu. Iya, ini dupa, ini orang ikhtiar ke sini, doa di sini kan gitu. Ini juga ini ada bekas-bekas mungkin bukti bahwa ada ini itu salah satu pernah dibakar juga nih Pak. Iya emang di sini bakar sini orang-orang yang tanpa izin. Betul. Ngalap berkah cari sesuatu tanpa izin sama kita atau gimana ya itulah ya biarin saja lah. Tapi ini masalah ini harusnya ini Pak buang sampahnya nih sembarangan. Harusnya kalau mau ke sini buang sampahnya dong, harus dibawa lagi ya Pak. Mungkin situs sejarah yang harus kita kembangkan dan menjadi catatan sejarah di Indonesia ini harus kita jaga betul ya Pak. Oh, itu masih ada ini Pak bangunan. Itu gudang. Nah kita itu waktu itu di sini nih. Ini masih terang ini Padang ini. Padang. Nah kita kan habis beli rokok tuh. Lewat sini sih kita sini biasa ngontrol tuh. Nah dari situ tuh orang lewat. Iya Pak. Kirain kita tuh siapa gitu ya. Di sana. Iya di sana tuh. Saya jalan. Ya berhentinya ke sumur itu. Loh. Dan yang pertanyaannya kita gini, orang pakai mahkota, lirisnya hijau, tanggulnya melati, jalan ini di atasnya ini nih. Di atas ini ya Pak, iya, rumputan di sini tablas. Makanya kita nanya tuh itu bukan kan gitu loh. Betul. Maksudnya tuh, kalau iya ya berarti ya itu kaitannya dengan situ kan gitu. Sekarang kita sudah berada di makam apa Pak? Nah, kuburannya Berintik. Makamnya Nyai Berintik. Dan bisa kita lihat di sini juga ada beberapa sajen ya Pak? Ya itu kita itu. Oh itu Bapak? Ya kemarin malam Jumat Kliwon. Kita tiap 1 bulan sekali malam Jumat Kliwon pasti kita menghormati leluhur, menghormati sesepuh sini kan gitu.
Betul. Gitu. Oh, ini berarti Bapak yang ini ya? Ya, kita yang iniin. Tapi kuburan Belanda agak ini ya, Pak? Ini diperbaiki nih. Oh, diperbaiki ya? Iya, tadinya sih nggak terawat, udah ditata semua nih. Nah, ini dibetulin, dikasih ajog lagi itu tahun 2023. Sama pemerintah? Bukan sama kita lah, sama perusahaan. Dulunya terbengkalai sama sekali, Pak. Udah hancur semuanya. Berarti Nyai Berintik ini adalah sosok noni Belanda ya, Pak? Ya, sesepuh. Bukannya orang Indonesia ya, Pak? Apa blasteran, Pak? Jadi apa ya? Kayak macam blasteran gitu loh. Blasteran ya? Jadi kalau kisah nyatanya sih ya sesepuhnya nih. Jadi ada tuan Belanda yang nikahin orang sini gitu loh. Tapi orang sini itu entah itu wilayah Palimanan, entah wilayah Semplo atau orang Belanda, pokoknya sekitaran sini lah. Nah gitu. Karena saksi hidupnya itu kakak saya. Jadi kakak saya waktu itu mimpi diajak sama itu Nyai Berindiknya tuh. Sama tuannya tuh ngomong, tuan ibaratnya tuh mister atau tuan gitu, sama suaminya tuh, ini anak Palimanan gitu bilangnya gitu. Langsung gitu. Nah, oh ya, ditunjukin semua aset-aset yang punyanya tuan itu Belanda itu, dikasih tunjuk. Oh ini. Oh terus kakak sayanya keluar mimpi itu ke situ. Pak. Nah itu bukan ya orang Jawa, bukan orang Sunda, tapi orang sini. Itu sesepuhnya sini yang dinikahin itu tuh. Tapi kalau Nyai Berintiknya sendiri itu sosoknya ya noni Belanda. Noni gitu. Belanda ya, Pak, blasteran ya. Blasteran. Nyai Berintik ini punya anak cucu nggak, Pak? Ada di sini ada. Oh ada. Saya diamanatin sama tuan panhastennya itu, sama kakeknya itu suruh jaga itu, namanya Mariam sama Ana. Korinnya ada di sini. Yang setiap ini nemuin sama itu sopir itu pakai liris kebaya putih, pakai payung dia itu. Dan noni Belanda aja, noni Belanda asli tulen. Sanggul, rambutnya ikal keritingan gitu. Pakai payung dia, pakai long dress putih. Namanya Mariam. Iya. Oh berarti ya sama makhluk Ana. metafisik juga ya, Pak? Iya Korin, jin Korin. Tapi kalau kayak aslinya gitu, Pak, kayak maksudnya masih hidup? Itu tuh umur sekitar berapa ya? Sekitar 20-an lah. 20-an. Oh, cantik banget tuh. Berarti yang masih hidup anak cucunya udah nggak ada, Pak? Nggak ada semua. Ada, kemarin main ke sini. Oh iya. Cucunya yang cantik juga, Pak. Waduh, asli. Kita fotonya kehapus semua ya. Mana ada. Mungkin kalau cowok bisa jadi pemain bola tuh, Pak. Ya sekarang jadi pemain naturalisasi buat dukung Indonesia, kan kebanyakan orang-orang Belanda tuh ya. Iya, tapi ke sini waktu itu sama nggak tahu kakaknya atau pacarnya itu. Tinggi, kamu gitu. Ganteng. Iya, mantep. Kita tak bikin TikTok, ada TikToknya. Ganteng. Gitu. Mungkin ziarah juga ke sini. Iya, ke sini tak tunjukin ke sini. Jadi dia nggak sama sekali nggak bisa ngomong Indonesia, dia lewat HP. Dia ngomong, terus HP yang terjemahkan. Oh ini saya jelasin. Oh, berarti tinggalnya di Belanda, Pak? Di Belanda, tinggal Belanda. Dia kunjungan ke sini aja, cuma kunjungan ke sini. Jadi wisata bilangnya bahasanya. Videonya masih ada di TikTok Bapak? Ada, masih ada. Oh, boleh. Nanti coba saya nonton ya, Pak. Nanti Penasaran nanti. gitu. Cantik pisan, tapi jadi ada anak cucunya Nyai Berintik, masih tinggalnya di Belanda. Nah, kemarin juga ada cucunya, cicitnya. Cicitnya itu namanya Mr. Ernest Square. Iya, Ernest Square. Umurnya itu, usianya itu 77 tahun. Masih ada, Pak? Masih ada. Di Indonesia apa luar negeri? Belanda? Sekarang di Indonesia, nggak tahu di Jakarta atau di mana tuh. Sama. Nah, sama Mister siapa namanya tuh? Madam siapa namanya? Ada 3. Ya, kita tak bikin TikTok lagi. Nah, terus yang kemarin sih 2 orang. Kalau yang Mr. Ernest itu bawa penerjemah. Tapi kalau ini sih asli tulen. Asli tulen ya, Pak. Terus orang Belanda itu mohon maaf ya, artinya ini bukan pencitraan, artinya aromanya kurang sedap loh. Oh iya, Pak. Aroma badannya tuh. Iya, mending orang kita ya, Pak. Nah, kalau di sini kan kita aroma kembang melati 7 rupa itu kan masih tercium. Enak kan ya. Kalau itu, waduh, baunya. Bau apa? Iya. Oke, mungkin gitu aja, Pak. Iya. Penelusuran Siap. kita nih, kita udah
membahas sejarahnya pabrik gempol. Gula Gempol, pabrik gula Gempol. Gula Gempol ditemani dengan Bapak Haji Johan. Terima kasih banyak Pak Siap. atas informasinya. Siap. Nanti kita balik lagi ke basecamp. Oke, gitu aja guys. Jangan lupa subscribe, dukung channel kita, terus di komen. Apalagi kalau uji nyali enak ya pasang CCTV gitu. Iya. Kalau ada punya CCTV sih Kameranya pasang. cuma satu, Pak. Iya, Betul, Pak. maksudnya tuh. Kalau ini tuh dicerobong tuh. Nanti bisa kelihatan. Mungkin nextnya kita balik lagi. Siap, Yang penting siap. ada kontak Bapak. Siap, gitu. siap, mangga, siap. Ngambil.